Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Di sini ini adalah video analisa untuk gold atau XAU USD hari ini ya guys, tanggal 24 Juni, hari Selasa ya, tahun 2025. Dan kita akan coba menganalisa gold apa yang akan terjadi hari ini guys. Dan ini sedikit review untuk entrian kita kemarin ya. Di sini kemarin kita entry di area sini ya, dan kemarin di H1 ya. Di H1 kita melihat ada yang namanya ini ya guys ya. Kemarin ada CSAK di sini ya pada minggu lalu ini. Kemudian setelah CSAK ada ini guys, ada re-entry. Nah, re-entry ini yang masuk di analisa kita kemarin ya, yang tertutup mingguan. Jadi ada gap mingguan di sini guys. Dan ternyata gapnya naik. Setelah naik ini saya nggak TP ya guys ya, saya nggak TP di situ dan ternyata turun guys dia. Dia turun. Saya minus ya di sini, minus cukup banyak sekitar $1.000. Kemudian naik lagi tadi tak TP sekitar di area situ ya guys ya. Kalian bisa lihat di channel saya di bagian postingan ya. Kita profit sebanyak sekitar ini ya guys ya, 2.600 dolar ya. Jadi saya sudah TP tadi guys. Kenapa saya TP? Karena saya melihat ada rejection ya guys ya di H1 ini. Kalian lihat bisa ada candle rejection. Kemudian di M15 juga tadi ada semacam MHV guys di sini ya. Ada MHV yang diteruskan dengan CSAK ya, terus naik lagi membentuk re-entry CSAK. Nah, di sini saya tadi close guys. Saya tadi close di area sini. Bahaya guys karena sudah ada CSAK di M15, sedangkan saya entry di H4 ya. Jadi cukup bahaya. Tapi ya alhamdulillah kita udah profit banyak ya guys ya. Dan untuk prediksi hari ini guys, ini saya nggak suka ya. Saya nggak suka dengan apa ya, dengan posisi gold saat ini ya guys ya. Karena setupnya ini sedang tidak jelas ya. Kalau kalian bisa lihat di sini turun membentuk momentum berserta berserta ekstrim ya. Kemudian di sini ada semacam TP wajib. Terus setelah itu dia turun lagi ya. Dari sini dia turun lagi ke area sini membentuk MHV. Setelah MHV terbentuk dia langsung naik ya guys ya. Dia langsung naik membentuk CSAK. Nah sebenarnya ini cukup bagus sih guys sebenarnya guys. Tapi dia itu masih kayak sideway gitu loh, sideway. Jadi di sini tuh kayak masih belum ada pergerakan yang jelas gitu guys. Jadi kayak masih kurang bagus lah. Nah, untuk yang candle yang ini ya, candle yang ini bukan CSAK ya guys ya. Kenapa bukan CSAK? Karena dia close-nya itu di bawah sini ya. Dia close-nya di bawah situ. Jadi CSAK itu kan harus close di atas mid BB dan juga di atas semua MA ya. Dan ini kan kalau candle merah kan close-nya di bawah ya guys ya. Dia close-nya di bawah sini. Terus kenapa kok dia ada body yang sampai ke atas ini? Ini karena gap mingguan ya guys ya. Karena ada gap mingguan jadi dia open open candlenya itu di area sini ya. Di area sini kemudian turun sampai sini dan close-nya di sini. Jadi candle itu bukan CSAK guys. Jadi selama bukan CSAK ya berarti arah kenaikannya itu belum kuat ya. Nah, tapi itu adalah sebenarnya masih masuk area TP wajib ya. Jadi di sini ada ekstrim ya. Kemudian dia naik membentuk TP wajib walaupun agak terlajak dikit ke atas. Setelahnya ada MAV ya guys ya. Nah, MHV ini saya tadi masuk juga di area sini ya, di akun kecil. Saya masuk di MHV ini, oke. MHV ini kita lihat dia satu ya guys ya. Nah, dia satu juga ada MHV ya guys ya. Jadi saya tadi masuk di MHV H4 di setelah candle reverse. Ini ada candle reverse ya. Kemudian di candle retest yang saya tandain ini candle merah itu saya entry, kemudian saya TP lagi di area atas sini guys, karena ada rejection itu. Nah sekarang ya posisinya dia itu lagi nggak jelas gitu loh guys. Maksud saya nggak jelas apa ya? Ini baru aja ada gap harian ya, ada gap harian di area sini. Maksudnya gapnya ini besar banget gitu guys. Ya cuma 30 pips sih, tapi ini lumayan besar ya guys ya. Dan setelah itu dia turun banget. Seharusnya kalau yang bagus itu guys. Di sini kan udah bentuk CSAK ya di candle yang ini. Candle yang ini tuh, candle yang hijau ini dia CSAK ya, karena dia close melewati mid BB dan melewati semua MA. Harusnya ya setelah setelah CSAK itu dia bisa langsung buat momentum, atau kalaupun turun dia sebenarnya nggak boleh melewati area MA5 MA10 low ini guys. Kalau dia melewati ini ya dia re-entry-nya terbatal ya. Maksud saya re-entry setelah CSAK, karena setelah CSAK yang di candle kuning ini ya sebenarnya kan dia bisa aja membuat re-entry di area sini guys. Tapi ini candlenya belum close sih. Close-nya masih sekitar 1 jam lagi ya. Jadi dia jika nanti dia close-nya itu di bawah sini ya, di bawah MA5 MA10 ya, berarti nanti dia membentuk CSAK guys. Apalagi kalau dia close membentuk di sini di area low BB berarti nanti akan menjadi momentum.
Tapi kalau bisa kalian lihat ya, di sini area mid BB, bukan hanya mid BB ya, area BB-nya itu sedang mendatar ya guys ya. Sedang mendatar. Sini akan saya kasih lihat. Nah, di sini sebenarnya kelihatan ya guys ya. Kalau di area sini ini kan BB-nya mengembang ya. BB-nya mengembang terus setelah itu di area sini dia mendatar guys. Ini masih mendatar banget ya. Ya agak miring dikit tapi miringnya ke bawah ya guys ya. Jadi sebenarnya ini agak condong ke bearish sih guys. Agak condong ke bearish ya. Jadi saya nggak tahu guys. Intinya saya nggak akan masuk sih kalau market kayak gini. Jadi saya mending nggak trading sih guys kalau kayak gini ya. Karena saya mainnya juga minimal di H4 ya. Walaupun kalau kalian lihat di M15 ya, misalkan kalian lihat di M15 tuh sebenarnya kalian bisa entry guys. Sebenarnya kalian bisa entry ya. Sebenarnya ada setup yang bagus gitu. Kayak kemarin misalnya di sini ada CSAK. Ya kan, setelah membuat CSAK dia membuat re-entry setelah CSAK di sini. Oke, setelah itu dia turun, ngebentuk momentum. Ya, setelah momentum di sini apa ada zone zero loss terbentuk dan dia masih lanjut menurunkan lagi. Sebenarnya banyak setup bagus guys kalau di time frame kecil ya kayak di M15 kayak gini, tapi saya nggak bisa ya main di time frame kecil tuh karena itu harus mantengin market terus menerus guys. Jadi saya nggak telaten lah dan juga resikonya besar karena setup yang ada di time frame kecil tuh biasanya dia kurang kuat guys, kurang kuat ya. Biasanya kayak apa ya? Banyak sinyal-sinyal palsu lah. Jadi saya kurang suka entry di time frame bawah itu. Jadi saya minimal H4 guys. Dan di H4 sedang nggak ada setup sama sekali guys ya. Sedang nggak ada setup sama sekali. Ada kemungkinan bagus yang nanti kemungkinan saya akan masuk itu ketika di sini nanti dia setway guys. Dia setway ya. Ini kemungkinan pertama. Kalau dia setway kayak gini, terus tiba-tiba nanti dia buat CSAK ya, buat CSAK, kemudian dia turun buat re-entry. Nah, saya akan masuk guys. Saya akan masuk di area re-entry ini di area nanti. Tapi ini nggak tahu guys kapan ya, mungkin masih besok atau lusa atau kapan saya nggak tahu ya. Tapi kalau candlenya masih kayak gini, saya nggak akan masuk guys. Ini kemungkinan pertama kayak gini ya. Kalau kemungkinan kedua guys, kemungkinan kedua, ini candle H4 nanti akan turun ya. Dia close di bawah sini membuat momentum. Kalau sudah membuat momentum ya, mungkin dia akan masih turun lagi dikit. Setelah itu dia naik ya, membentuk re-entry, baru lanjut penurunan lagi. Nah di re-entry ini ya, di area sini nanti saya baru akan masuk guys. Ya, jadi ada dua opsi ini sih guys menurut saya. Tapi kalau opsi yang langsung naik nggak ada ya. Dari sini misalnya langsung naik kayak gini susah sih guys. Kemungkinan besar enggak ya, karena market susah kayak gitu guys. Kemungkinan dia pasti akan sideways kayak gini sih. Kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar dia akan sideways kayak gini ya. Terus baru nanti dia buat CSAK, kemudian re-entry, baru akan naik lagi. Dan di re-entry ini kita bisa masuk. Itu kemungkinan kalau masih bullish. Tapi kalau bearish, ya dia akan membuat momentum guys di area sini. Kemudian di re-entry sini kita akan masuk. Terus kalau prediksi saya nggak tahu ya guys ya. Tapi kalau secara logika ya, secara secara analisa saya ini kemungkinan akan turun sih guys. Jadi saya akan masih kemungkinan saya lebih condong yang akan terjadi nanti kemungkinan yang turun sih guys. Kemungkinan yang ini ya, planning kedua ini. Tapi saya nggak akan masuk kecuali nanti ada momentum ya. Kemudian dia ada re-entry di area sini guys. Saya nggak akan masuk sebelum ada itu ya. Jadi saya mainnya tenang-tenang saja guys. Kayak apa ya? Kita mainnya itu jangan buru-buru guys. Kayak misalnya apa ya? Misalnya ini ya guys ya, kemarin saya loss $1.700 ya. Kalian bisa lihat ini kan 7 hari yang lalu guys. Ya, ini 7 hari yang lalu. Kalian bisa lihat di sini saya loss 1.787 ya, hampir 1.800 ya. 7 hari yang lalu dan setelah loss itu ya saya nggak peduli gitu guys. Ya udah, saya selama nggak ada setup di sini saya nggak akan masuk gitu. Jadi saya mainnya santai-santai aja. Bukan kadang kan ya saya termasuk ya. Dulu kalau saya baru loss gitu, saya langsung buru-buru nyari setup lagi gitu ya. Saya pengen entry buat mengganti loss saya tadi gitu. Tapi ya akhirnya malah nggak keganti, malah uangnya malah tambah hilang lagi gitu, guys. Jadi saya santai-santai aja. Ini kan kalian lihat ya, saya loss 7 hari yang lalu. Selama 7 hari ini ya saya nggak entry, guys. Saya nggak entry. Saya entry itu baru kemarin ya, baru kemarin kalian juga lihat ya, ini juga sesuai dengan video analisa yang saya upload ya, yang ini. Ini sesuai guys, saya menggunakan itu juga. Kalian di situ juga saya tunjukkan ya, saya entry-nya. Dan di sini saya profit 2.600. Jadi udah apa ya, yang loss kemarin 1.700-an lebih dikit itu udah balik gitu guys. Dalam seminggu itu udah balik dan bahkan saya masih untung sebanyak ya mungkin di total $900 guys ya. 2.600 dikurangi 1.700 ini. Jadi masih ada sekitar 800 sampai $900 lah. Jadi itu ya guys, ya, saran saya apa ya? Kalau kalian masih sering pengen-pengen entry, cepat-cepat pengen entry, nyari-nyari setup terus, kalau nggak ada setup kalian bingung, itu menurut saya tetap kurang bagus ya, tetap kurang bagus karena
kalian nanti akan nggak fokus guys ya. Saran saya itu punya punya apa ya, punya trading rule yang khusus gitu ya. Di kalian nyari trading rule lah, atau kalian pakai yang strategi yang saya gunakan juga bisa ya, ada di playlist guys. Di strategi yang saya gunakan yang di video paling bawah ini ya, yang 44 menit, di situ ada strategi bagus yang saya bagikan ya. Dan kalian kalau pakai itu, dari sejak video itu saya upload ya, ini saya upload mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya guys ya, itu sampai sekarang masih cuman ada satu setup ya guys ya. Kemarin di area sini ini ada setup yang sesuai dengan analisa saya itu, dan TP ya guys ya, kemarin TP. Jadi ya, jadi selama 2 minggu tuh saya mungkin cuman akan entry sekali ini doang guys, kalau saya ikut yang aturan ini. Jadi akunnya saya pisah-pisah ya guys ya. Ada akun yang saya fokus untuk menggunakan strategi ini, ada akun lain yang saya fokus ke yang lain gitu. Dan kalau yang fokus ke ini, saya kemarin entry di area sini guys, dan TP sekitar $1.500. Itu yang untuk prop firm ya guys ya. Jadi sekali entry saya meresikokan $1.500, 1,5% guys, untuk di akun yang $100.000. Nah, jadi seperti itu ya guys ya. Terus kemudian saya ingin membahas yang di daily sih guys. Di daily ini sebenarnya setupnya masih ini ya, masih masih mirip kayak kemarin ya, dimana ini jarak antara MA50 dan antara mid BB ini sudah jauh guys. Dan sebagaimana kaidah BBMA ya, semakin jauh jarak antara mid BB dan MA50, kemungkinan dia akan mengejar MA50-nya guys. Jadi kemungkinan dia akan turun. Contohnya ini guys, contohnya kita kita dari bawah sini ya. Nah, ini kan misalnya di area sini ya. Di sini kalian bisa lihat jarak antara MA50 dan mid BB ini kan masih deket kan guys. Nah, selama masih dekat, maka dia akan naik terus, guys, ya. Dia akan naik terus. Akan naik terus dia. Tapi ketika jaraknya ini udah menjauh ya, jaraknya udah menjauh kayak gini misalnya. Nah, ini kan udah semakin jauh guys di area sini. Kalau udah jauh ya, berarti di area candle yang ini ya, candle yang ini yang saya tandai kuning. Ini kan posisinya MA50 dan mid BB ini kan udah jauh, guys. Jaraknya udah jauh gitu, guys. Kalau udah jauh, kemungkinan kemungkinan reversalnya itu tinggi ya. Dia kemungkinan akan mengejar MA50-nya karena jaraknya ini udah jauh, guys. Apalagi kalau MA50-nya udah keluar dari low BB seperti ini. Nah, ini kemungkinan besar ya, dia akan jatuh, guys. Akan jatuh. Makanya dia jatuh sampai ke area low BB di sini kan. Baru nanti lanjut kenaikan. Nah, sama juga kasusnya kayak yang di area sini juga sama ya, guys ya. Di area sini sebenarnya juga sama. Ini ketika MA50-nya udah jauh dari mid BB, ya dia akan mengejar, guys. Akan mengejar mid BB, baru lanjut kenaikan dulu gitu loh. Ya. Nah, di sini tuh sama, guys. Nah, di sini juga terjadi lagi kan, ketika MA50-nya keluar dari low BB, ya candlenya akan turun dulu guys, akan turun jauh. Ini candle daily ya, ini turunnya ribuan pip guys kalau ini ya. Candle daily ya. Dia akan mengejar ini baru lanjut kenaikan. Nah, sama juga masalahnya di sini jarak antara MA50 dan mid BB ini udah jauh ya guys ya. Dan ini kalau sampai MA50-nya yang warna aqua ini nanti keluar ya, dia keluar dari low BB, maka ya udah bisa dipastikan candle yang ini ya, candle yang ini dia akan turun guys, akan turun sampai ke sini. Ya udah dipastikan ya, hampir pasti ya. Dan ini masih turun terus guys kalau kalian perhatikan. Apakah saya akan entry? Saya nggak akan entry ya guys ya, saya nggak akan entry. Karena emang nggak ada kesempatan ya. Kecuali kalau kalian scalping ya, kalian kalau scalping bisa nunggu di M15 ini ya. Kalian nanti misal ini turun, terus dia buat re-entry, kalian bisa entry di area sini untuk lanjut ke penurunan. Tapi saya nggak entry guys, karena saya tidak scalping ya. Saya tidak scalping. Jadi apakah saya tergiur dengan kayak gini? Enggak ya guys. Saya nggak tergiur sama sekali karena ya saya udah fokus dengan strategi saya, walaupun pelan-pelan tapi ya sudah terbukti profit banyak. Jadi saya kayak udah merasa cukup gitu ya. Saya udah merasa cukup. Nah, ini udah ini ya guys, saya udah berjalan ya. Yang strategi apa? Planning kedua kita tadi. Planning kedua adalah dia kemungkinan H4 akan turun ya, akan turun, terus mungkin masih akan lanjut penurunan dikit, baru naik membuat re-entry terus lanjut penurunan. Nah, nanti kalau emang kayak gitu guys, kalian bisa entry di area sini ya, di area re-entry H4 ini. Oke, jadi kemungkinan dia akan turun sih guys. Walaupun ada kemungkinan lain ya, kemungkinan lainnya nanti ya, kemungkinan lain dia akan ini guys, setway di sini. Tapi ini kemungkinannya terlalu jauh sih guys, baru akan naik. Tapi saya lebih condong ke kemungkinan yang kedua ini ya guys ya. Yang ini saya hapus saja. Kita nggak tahu ya guys ya apa yang akan terjadi di market tapi saya firasatnya kemungkinan dia akan turun guys. Nah, kemudian nanti untuk besok ini ada setup bagus sebenarnya guys. Kita tinggal menunggu hari ini close ya. Hari ini kan baru dimulai ya, masih kurang 21 jam lagi untuk close. Tapi nanti jika candle daily ini kan candle daily ya guys ya. Kalau candle daily ini close di bawah sini ya, di bawah mid BB, berarti kan dia nanti membuat CSAK sell. Nah, tujuan dari CSAK sell adalah low BB guys di area sini.
Oke, jadi jika kita nggak tahu nanti, jika candle candle merah ini, candle daily ini yang sekarang ini close, ya close-nya nanti di bawah sini melewati mid BB dan melewati MA5 MA10 ya, maka udah dipastikan dia akan menuju area low BB di area sini guys. Ya, kita nanti tinggal nyari di H4 atau H1, kita nanti nyari setup untuk sell ya. Kita nyari apa? Kita nyari re-entry sell atau kita nyari ekstrim atau apa gitu guys. Intinya kalau di daily ini ya, kalau di daily ini nanti ya, nanti malam ya, ketika pergantian hari. Jadi saya malah lebih suka menunggu ini guys. Ya, saya nggak entry kayaknya hari ini guys. Saya kayaknya hari ini nggak entry kecuali ada setup ya nanti. Jadi kalau ini close di bawah sini ya, di bawah mid BB, kemungkinan dia akan menuju area sini guys. Oke. Saya rasa cukup sekian dulu ya guys ya. Untuk kalian scalping, kalian fokus di M15 saja guys. M15 ini ada setup yang cukup bagus ya. Karena dia sedang membentuk zone zero loss di area sini ya. Kalian tinggal tunggu saja dia membentuk re-entry baru nanti entry lagi. Membentuk re-entry-nya kapan? Biasanya dia akan turun kayak gini guys. Kemudian naik ya. Kemudian akan sideways, sideways, sideways. Oke. Baru nanti dia akan lanjut penurunan. Nah di area sideways, sideways ini guys. Kalian bisa entry di area sini nanti ya. Kalau memang kalian pengen scalping, tapi apakah saya take entry? Enggak ya guys ya, saya enggak scalping, jadi ya kalian tahulah strategi yang saya gunakan. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu ya, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua profit selalu ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.